Ini bagaimana? Apa jawabnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang mengeluhkan tentang kondisi bisnisnya menurun, hartanya ludes, habis? Jawab Nabi, la khaira fi abdin la yadhhabu maluh wa la yasqumu jismuh. Kata Nabi, tidak ada kebaikan, enggak ada kebaikan, enggak ada kebahagiaan, enggak ada kesuksesan pada seorang hamba yang hartanya tidak berkurang, yang badannya tidak mengalami sakit. Kata Nabi, kita kudu sadar sebagai hamba, kita ini bukan Tuhan. Kita adalah makhluk yang ada khaliq. Kita adalah marbub yang diasuh, dirawat, diopenin. Ada Rob yang merawat. Kita adalah hamba yang lemah dan dhaif. Ada Allah yang kuasa. Bila kemudian harta kita menurun, biasa. Emang namanya makhluk mau begitu, kepengen doang. Pengennya banyak duit kita. Enggak ada yang enggak pengen duitnya banyak. Semua kita pengen duitnya. Kan mengandung kebaikan dengan duit menurun itu. Akhirnya dia ziarahlah ke kubur wali, ziarahlah ke kubur emaknya, ziarahlah kubur babanya. Begitu. Ada kebaikan di sana. Sebab dari Allah. Sakit, ya Allah. Waktu sehat kagak inget sama Allah. Itu dari Allah. Sabar aja. Ntar juga Allah kasih lagi. Sebab waktu kita maju, waduh, abang ini usahanya ini makin maju. Emangan juga begitu. Otak gua mah encer. Otak gue, Allahnya hilang. Otak gue encer. Kata dia begitu. Pas dagangnya menurun, bang, dagangnya menurun, dia bakal bilang nggak? Emang otak gua mau butek? Bilang begitu nggak? Kagak. Nasib, nasib dia. Nasib itu maknanya perbuatan Allah. Ingat Allah. Ketika anaknya ranking 1 di sekolah, bang, dengar-dengar anakmu ranking 1 di sekolah. Dia jawab, emangan juga siapa dulu babanya. Begitu. Maknanya gua mah hebat, begitu. Tapi ketika anaknya itu yang nomor 2, tidak dia naik kelas dari 1000 murid. Ada yang bilang, dengar-dengar anak abang nomor 2 nggak naik kelas dari 1000 murid. Siapa dulu babanya? Begitu nggak kira-kira? Kagak. Nasib. Begitu. Nasib itu perbuatan Allah. Biar dia faham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa ruwiya an Abi Warradin an Muhammad ibn Muslimin yarfa'uhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala ya Rasulullah dhahaba mali wa saquma jismi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la khaira fi 'abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqumu jismuhu innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza batalahu sabara. Dan diriwayatkan daripada Imam Abi Warrad, daripada Imam Muhammad bin Muslim,
yarfa'uhu, memarfu'kan oleh Muhammad bin Muslim akan hadis ini ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala, yaitu berkata oleh laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba mali. Nyaring juga sama. Saya minta itu aja. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba mali, telah pergi, yakni telah hilang oleh harta bendaku, wasaquma jismi, dan telah sakit, menderita sakit oleh badanku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira fi abdin, tidak ada kebaikan. Ini benar nih, suara dalam yang bagus. La khaira fi abdin, tidak ada kebaikan pada seorang hamba yang tidak hilang oleh harta bendanya dan tidak menderita sakit oleh badannya. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu, sesungguhnya Allah, yaitu apabila mencintai oleh Allah akan seorang hamba, ibtalahu, maka memberikan cobaan oleh Allah akan hamba. Wa idza batalahu sabar, dan apabila memberikan cobaan oleh Allah akan si hamba, sabar, maka memberikan kesabaran oleh Allah akan si hamba. Kalau dibaca sabar, wa idza batalahu, dan apabila memberi cobaan oleh Allah akan hamba, sabar, maka sabar oleh si hamba. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, ayyuma rajulin habasahu sultan zulman famata fi habasihi fahuwa syahidun, mana-mana seorang laki-laki yang mempenjarakan akan dia oleh penguasa zulman, padahal zalim, famata, lalu mati si laki-laki, fi habsihi, pada buiannya, penjaranya, fahuwa syahidun, maka laki-laki itu mati syahid. Fa in darabahu, maka jikalau memukul oleh penguasa akan laki-laki itu, famata, lalu mati ia, fahuwa syahidun, maka dia yaitu mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah dulu. Hadirin sekalian yang mulia, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih melanjutkan kajian hadis, di antara hadis-hadisnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Masih berbicara judul besar, pentingnya sabar dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Hadisnya dari Abi Warad, dari seorang tabi'in besar, Muhammad bin Muslim At-Taifi, seorang ulama tabi'in, tidak ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dia lahir nabinya udah wafat, atau dia masih hidup tapi enggak jumpa dengan Nabi, enggak datang ke Madinah, enggak ketemu sampai Nabi wafat, itu pun juga namanya tabi'in. Muhammad bin Muslim Al-Taifi adalah tabi'in. Dia berguru banyak kepada para sahabat, salah satunya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Kata Muhammad bin Muslim, hadis ini marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata beliau, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kondisi yang menimpa pada dirinya. Karena Nabi ini di samping guru ngaji, juga dokter, juga tempat berkonsultasi, mengerti psikologi, mengerti berbagai macam keadaan yang menimpa kepada manusia. Banyak orang mengadu kepada Nabi, bukan sekadar persoalan keagamaan, tapi juga mengadu persoalan kehidupan sehari-hari kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ngadu kepada Nabi, dia sampaikan keluhan dia sama Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah," Nabi, bahasa kitanya, "Dhahaba mali," hancur dah usahaku, payah ini. Kayak begini, zaman kayak begini, mana usahanya kantin di sekolah, pandemi lagi, apa enggak hancur? Ada juga yang usahanya Gojek nganterin anak-anak sekolah, kagak sekolah. Dia bilang, "Dhahaba mali," hancur usahaku, duitku, waduh payah ini mah, banyak hilang. Begitu kata dia. Udah duit hilang, usaha tutup, positif lagi. Wasaku majismi, badanku sakit, positif. Usaha payah, badan juga payah, penyakit apa aja datang. Begitu. Ini saya pusing ini Nabi, ngadepin ini kehidupan. Jadi normal saja ini laki-laki sebagai memberikan pelajaran, karena manusia adalah khalifatullah fil ardi, yakni mengganti satu generasi demi generasi yang lain. Dengan adanya wafat, kan kita bisa tempatin rumah orang tua kita, tanah engkong kita, dan seterusnya. Kan begitu. Kalau enggak wafat kan engkong kita lah, kita mau tinggal di mana? Kan rumah kita rumah engkong, rumah baba. Kan begitu. Inilah manusia. Jadi dia bilang, "Ya Sayyidi ya Rasulullah, dhahaba mali wasaqu majismi." Nabi, hartaku ludes, habis, bisnisku menurun, usahaku anjlok, udah payah dah. Di samping usaha payah, mana badan saya juga sakit-sakitan. Orang sih sebut orang kaya, tapi bagaimana enggak disebut kaya? Masalahnya tulang udah mengandung kapur, pengapuran. Begitu. Darah udah punya pabrik gula, kena gula dia, badan pada sakit. Bagaimana ini Nabi? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang sahabatnya yang mengeluhkan tentang hartanya menurun,
bisnisnya macet, badannya udah pada sakit, urat pada kena asam, namanya asam urat namanya. Begitu. Dikata pada gempa ini dia duduk, geser kanan, geser kiri. Ini masalahnya kaki ini bermasalah. Ini bagaimana? Apa jawabnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang mengeluhkan tentang kondisi bisnisnya menurun, hartanya ludes, habis. Jawab Nabi, la khaira fi abdin la yadhhabu maluh wa la yasqumu jismuh. Kata Nabi, tidak ada kebaikan, enggak ada kebaikan, enggak ada kebahagiaan, enggak ada kesuksesan pada seorang hamba yang hartanya tidak berkurang, yang badannya tidak mengalami sakit. Kata Nabi, tidak ada kebaikan pada seorang hamba yang hartanya tidak berkurang, badannya tidak mengalami sakit. Artinya kita kudu sadar sebagai hamba, kita ini bukan Tuhan. Kita adalah makhluk yang ada khaliq. Kita adalah marbub yang diasuh, dirawat, diopenin. Ada Rob yang merawat. Kita adalah hamba yang lemah dan dhaif. Ada Allah yang kuasa. Bila kemudian harta kita menurun, biasa. Emang namanya makhluk mau begitu, kepengen doang. Pengennya banyak duit kita. Enggak ada yang enggak pengen duitnya banyak. Semua kita pengen duitnya banyak. Enggak ada yang enggak pengen duitnya banyak. Enggak ada. Kita orang nih yang ngaji, kalau saya tanya pengen kaya pengen miskin, tuh kalau saya tanya, ini yang ngaji nih pengen kaya pengen miskin, kayaknya yang diem-diem nih pengen miskin. Kalau di majelis doanya manjur biasanya gitu. Ini pengen kaya pengen miskin, tuh pengen kaya, yang ngajinya aja, apalagi yang kagak ngaji, yang ngajinya tuh begitu. Cuman pertanyaannya udah kaya belum? Tuh belum. Ini mau dikasih amalannya, maksudnya begitu. Kita sholat duha bukan 2 rakaat sampai 12, karena memang jumlah sholat duha sampai 12 rakaat. Minta apa tuh sholat duha? Hah? Minta miskin? Minta apa? Minta kaya. Begitu. Waqiah dia baca, minta apa? Minta kaya. Selawat nariyah sampai 4444 dikerjain juga. Minta apa? Minta kaya. Saya mau tanya, udah kaya belum? Tuh belum. Ada doa Nabi, dibaca cuman sekali habis sholat. Jarang orang ngamalin. Kalau mau ngamalin monggo. Kata Nabi ini habis sholat, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waqsurni ghadan ma'a zumratil masakin. Mau ngamalin enggak? Kalau mau ngamalin saya bagi sekali doang habis sholat, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan waqsurni ghadan ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya miskin, matikan miskin. Mau ngamalin enggak? Sekali doang. Kalau mau saya mau bagi. Ini begini, kita sholat duha minta apa? Kaya. Kita baca nariyah 4444 minta kaya. Baca waqiah minta kaya. Dikasihnya miskin. Dibalik doanya. Kan ada film tuh, dunia terbalik. Jadi doanya dibalik. Minta apa? Miskin. Biar dikasih
cuman takut manjur. Kan itu yang ngerinya ya kan, takut manjur. Iya lah, kenapa yang ono nggak yakin manjur? Begitu pertanyaannya. Nabi bilang la khaira fi abdin la yadhabu malu wala yasqumu jism. Nggak ada kebaikan sama orang yang hartanya nggak berkurang, nggak ada. Terus aja jadi korun, begitu. Sehat terus nggak ngalamin sakit, jadi Fir'aun. Begitu. Yang namanya makhluk itu biasa, normal. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami gilir orang. Yang tadinya kaya berkurang, yang tadinya berkurang kaya, begitu. Itu normal hidup. Normal. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta lemah, nggak bisa mempertahankan harta benda biar nggak hilang, nggak bisa. Biar dagang nih nggak ngalamin rugi, nggak bisa. Kita bisanya memohon sama Allah biar dikasih untuk memohon, mengajukan sebuah proposal kepada Allah. Kita sakit memohon kesembuhan sama Allah. Kenapa? Ada kalanya kita ini lupa sama Allah. Kalau dalam kondisi keuangan yang stabil, ada kalanya ibadah kurang mau, malamnya ngorok mulu. Pas mulai rada menurun usahanya, mana itu ya ratib hadad, mulai dikebet-kebet. Mana itu tuntunan sholat duha, ini lagi menurun nih, banyak masalah. Jadi masalah itu bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi biar kita dekat dengan Allah, sumber yang bisa memecahkan masalah. Begitu. Maka kata Nabi, enggak ada kebaikannya orang kalau enggak ngalamin rugi, bisnis biasa normal. Karena ketika kita rugi, mulai ingat pengen ziarah dah ke kuburan baba. Kemarin mau ke Bali, puncak, Bali, puncak, Bali, puncak. Pas duitnya menurun, keluar batang, keluar batang nyampe akhirnya. Itu kan mengandung kebaikan dengan duit menurun itu. Akhirnya dia ziarahlah ke kubur wali, ziarahlah ke kubur emaknya, ziarahlah kubur babanya. Begitu. Ada kebaikan di sana. Sebab dari Allah. Sakit, ya Allah. Waktu sehat kagak inget sama Allah. Enggak ada. Ada seseorang, kalau dia kagum aja nih, kagum sama sesuatu, kagum sama sesuatu, heran, takjub, dia kata buset, buset dia kata begitu, buset. Nggak bisa tuh mulutnya ngomong subhanallah, nggak bisa mulutnya, nggak bisa. Begitu. Ketika dia ada sesuatu yang mengejutkan dia, membuat dia kaget, dia bingung, dia cuman usap dada, astaga, nggak bisa tuh astagfirullah, ngomong begitu tuh nggak bisa. Kalau datang yang membuat dia stres banget, tepok jidat, ya ampun, nggak bisa, ya Allah, itu nggak bisa. Nyebut ya Allah nggak bisa, bisanya ya ampun. Astagfirullah nggak bisa, bisanya astaga. Subhanallah nggak bisa, bisanya buset. Ampe malaikat bicara sama Allah, ya Rabbi, hambamu ini nggak ingat engkau, nggak ada menyebut-nyebut nama engkau. Kata Allah, dia lagi tidur, nanti juga sore dia bangun, coba aja sore dia ingat aku. Kata malaikat, yang model begini memampusin aja ya Rabb,
Kata Allah, enggak, dia lagi tidur. Entar sore, coba aja sore dia bakal ingat saya. Dia tidur, sore nih bangun, kata Allah, sore. Bener aja pas sore giginya kambuh, yang udah 2 tahun gak kambuh, sakit gigi. Biar kata dia jagoan sakit gigi, nangis. Ya Allah, ya Allah, kata Allah, tuh kan, ingat saya tuh, ingat saya tuh. Begitu sakit itu bisa saja mendatangkan kedekatan kita dengan Allah. Maka kata Nabi, sakit enggak ada baiknya kalau orang yang sehat terus. Manusiawi, ada kalanya sakit, normal. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, segalanya berpasangan. Ada sehat, ada sakit, biasa. Manusia enggak bisa. Maka kata Nabi, tidak ada kebaikan orang yang sehat terus. Pas sakit mau tidak mau, ingat Allah, saudara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau saya sehat, saya janji ya Allah mau ke masjid Nurul Anwar, mau ke masjid, kasih sehat ya Rob, kasih sehat ya Rob. Kata dia, udah sehat mah mainnya ke Senayan lagi, Senayan lagi mainnya. Begitu kelewat lagi, mainnya ke tempat mancing lagi. Pas sakit mah ingat Allah. Ada kalanya begitu manusia. Maka kata Nabi, la khaira fi abdin la yadhhabu maluh. Normal. Jadi problem itu menimpa kita bukan karena Tuhan benci sama kita, bukan, tapi karena Tuhan sayang sama kita. Maka diberikan kita problem agar supaya kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang tak punya kemampuan apa-apa, dan di sana ada Tuhan yang maha kuasa dan mampu segalanya. Biar kita balik sama Allah. Biasa. Biar kita balik sama Allah. Maka kenapa dengan pandemi begini yang meninggal jadi banyak? Wajar. Wajarnya di mana? Kenapa kurva itu kematian banyak meningkat? Suka diberitakan di televisi. Lah hidup nggak dekat sama masjid, nggak dekat dengan musola, dengan tempat-tempat baik. Dia bingung. Dia mainnya ke tempat hiburan. Kemana tempat hiburan dia main? Lah pandemi begini, mau hiburan kemana? Duit banyak, tapi nggak boleh. Hiburan di sini ditutup, ini ditutup, ini ditutup. Mau ke masjid emang ora doyan. Dia bingung, mati stres karena bingungnya dirinya. Begitu saudara. Oleh karena itu Nabi menyampaikan kepada kita lewat laki-laki yang bertanya ini, la khaira fi abdin la yadhhabu malu. Enggak ada kebaikan sama orang yang usahanya tidak merugi. Ya, merugi itu dari Allah. Sabar aja. Ntar juga Allah kasih lagi. Sebab waktu kita maju, waduh, abang ini usahanya ini makin maju. Emangan juga begitu. Otak gua mah encer. Otak gue, Allahnya hilang. Otak gue encer. Kata dia begitu. Pas dagangnya menurun, bang, dagangnya menurun. Dia bakal bilang nggak? Emang otak gua mau butek? Bilang begitu nggak? Kagak. Nasib. Nasib dia. Nasib itu maknanya perbuatan Allah. Ingat Allah. Ketika anaknya ranking 1 di sekolah, bang, dengar-dengar anakmu ranking 1 di sekolah. Dia jawab, emangan juga siapa dulu babanya. Begitu. Maknanya gua mah hebat, begitu. Tapi ketika anaknya itu yang nomor 2, tidak dia naik kelas dari 1000 murid,
Ada yang bilang, dengar-dengar anak abang nomor 2 nggak naik kelas dari 1000 murid. Siapa dulu babanya? Begitu nggak kira-kira? Kagak. Nasib. Begitu. Nasib itu perbuatan Allah. Biar dia faham. Dia itu ada Tuhan yang waktu kemarin ngasih untung bukan karena otakmu cerdas, bukan. Karena Allah. Kalau rezeki banyak, kita bisa makan karena otak kita encer. Ya Allah, sapi kagak sekolah, hidup juga makan. Jadi bukan karena itu. Kata Al-Imam Al-Quraizi menyatakan, dalam sebuah syairnya beliau bilang, laisa tunalul arzaqu bi fitnatin wa fadli aqlin law kanatil arzaqu tunalu bi fitnatin wa fadli aqlin niltu a'lal maratib walakinnamal arzaqu qismun minallah. Kata beliau, tidaklah rezeki itu bisa diraih dengan kecerdasan otak. Ada orang kuliahnya tinggi sampai S3 tapi susah juga. Ada orang SD enggak lulus, jualan besi, besinya tua lagi. Begitu. Dia kaya raya. Bisa saja, karena memang semuanya adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara, kita nggak boleh berkecil hati sebagai hamba. Yang sekarang hartanya nggak ada, nggak apa-apa, deketi Allah, entar Allah kasih. La khaira fi abdin la yadhabu maluh. Nggak ada kebaikan pada seorang hamba yang hartanya nggak berkurang. Normal manusia, normal. Maka hamba yang baik, kalau dagangnya untung, dia ucapkan alhamdulillah ala kulli ni'mah. Kalau dia dagangnya rugi, hari ini rugi, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah aja. Karena kita nggak paham ada rahasia apa ini. Kenapa kita dikasih rugi, teman kita dikasih untung? Kan kita nggak paham. Mungkin dia ada yang sakit, untuk dia berobat, maka dititipin nama dia. Kita nggak ada sehat semua. Alhamdulillah, begitu. Jadi kita jangan memandang satu sisi. Orang yang memandang hidupnya satu sisi, seakan-akan Tuhan itu kayak Dracula, menyeramkan, dan kerjaannya diktator, menakutkan. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, diawali dengan Asmaul Husna dari 99 rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sayangnya yang diangkat oleh Allah. Bahkan warahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu lebih dulu dari murkaku. Jadi kita nggak boleh berburuk sangka sama Allah. Jangan sampailah kalau kita udah berdoa sama Allah lalu belum dikasih sama Allah, lalu kita buruk sangka, ini doa ndak manjur. Bukan. Ini tak, Tuhan tak dengar. Bukan. Allah bisa saja rindu sama kita, asik dan pengen terus mendengarkan rintihan kita. Itu begitu. Yang dikasih buru-buru bukan berarti ini disayang sama Allah. Belum tentu. Saya kasih contoh. Kita lagi makan di restoran. Di mana ya? Telaga Sampiren, sektor 7. Makan. Lagi makan-makan di restoran yang berkelas umpama. Ada orang ngamen. Ada orang ngamen. Datang di restoran. Mana petik gitar aman lagunya kagak klop lagi, gunjrang ganjreng kayak kaleng rombeng. Kita bagi duitnya entar apa buru-buru? Tuh buru-buru. Kenapa buru-buru? Pusing gitu. Begitu. Tuh begitu. Tapi ada orang
dia nyanyi pas. Emang kita demen lagi sama raja dangdut Rhoma Irama, dia petik gitarnya pas, suaranya mirip banget sama Rhoma suaranya. Kira-kira kita kasih buru-buru apa entar-entar? Entar-entar, asik. Allah begitu. Kita minta sama Allah. Udah seminggu nggak ada perubahan, berhenti aja. Jangan. Ini Allah masih rindu. Biar satu volume, jangan satu lagu doang. Pengen kita banyak meminta sama Dia. Begitu. Kalau dikasih buru-buru, nih hebat nih. Bukan, Allah gedek nih. Malaikat tolong kasih. Pusing saya dengar suara ini nih. Hah, kasih. Itu begitu. Begitu. Jadi saudara, kata Nabi, la khaira fi abdin la yadhabu malu. Ketika ada orang ngadu, saya usah merugi, itu nikmat juga dari Allah. Nikmat. Dulu pengalaman, saya ada guru ngadu sama guru, dia usahanya menurun. Aduh guru, dagangan saya lagi rugi. Kata dia, apa kata guru? Ucapkan alhamdulillah. Begitu. Dia melotot. Dia bertanya karena guru ini masih familinya. Kata dia, kenapa saya usaha merugi suruh ucap alhamdulillah? No, lihat, ada orang nyengir-nyengir depan pesantren jalan raya, jalan lintas Sumatera, di ujung Kopassus tuh, Keramat Watu. Ada orang nyengir aja nggak berhenti pinggir jalan. Nah, kelihatannya bahagia terus tuh orang. Ente pengen kayak dia? Kata dia, oh gak, dia gila. Nah, ente kan yang hilang cuman harta doang, akal masih ada. Ente syukuri, akal masih ada. Entar yang hilang Allah kasih lagi. Caranya kan beda-beda cara Allah. Begitu. Maka enggak ada kebaikan dah kalau yang enggak hilang, enggak menurun. Korun tuh hartanya enggak pernah merugi kalau dagang. Terus sampai hartanya kayak apa itu. Ujungnya untuk zakat aja berat. Mana di zaman Nabi Musa, saudara, dalam kitab Taurat tuh zakat tuh 25%. Taurat tuh zakat tuh 25%. Kalau kita punya duit 100 juta, 25 juta zakat. Itu Yahudi. Ajarannya begitu dari Nabi Musa. Maka kita dibimbing oleh Al-Quran. Rabbana fala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana fala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan bebani kami dengan beban berat seperti beban umat-umat terdahulu sebelum kami. Diijabah doa itu. Nama Allah nih bimbingan Quran, suruh banyakin doa ini biar enggak berat bebannya. Maka kemudian bila Yahudi, saudara, zakat 25%, sama Nabi Muhammad habis duanya kasih titik, habis duanya titikin, maka menjadi 2,5%, enggak 25. Itu manjurnya isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Nasrani 10%, kayak PPN, ada perpuluhan. Dalam dunia gereja itu begitu. Kita dikit. Itu 25% korun zakat. Nggak mau harta makin bertambah. Ujungnya mendem ke bumi. Maka kata Nabi, nggak ada kebaikan orang yang nggak mengalami menurun. Menurun itu normal. Namanya kita makhluk. Biar kita ada kalanya kita lupa sama Allah. Pas lagi maju-majunya sholat duha kelewat. Tahu sih, nggak ngerjain. Begitu. Pas lagi menurun, baru dia rajin.
Begitu. Ada yang parah, menurun kagak sholat duha, maju juga kagak. Tahu mau tahu, ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Coba saudara, kita ini orang. Begitu juga kata Rasulullah SAW, wala yasqumu jismu. Nggak ada kebaikan nama orang yang nggak ngalamin sakit. Jadi sakit itu bentuk cubitan Tuhan biar kita sadar dan ingat betapa kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Butuh sama Allah. Kalau sakit kita ingatlah sama Allah. Sakit ingat sama Allah. Ingat. Makanya ada orang bilang begini, afiah tu afiah, bukan sehat mananya. Afiah itu mananya sejahtera. Bahasa kita orang kesehatan batin. Sehat kesehatan dohir. Sehat walafiat. Sehat badan, afiat batin. Begitu jiwa. Begitu. Namanya sejahtera. Keafiatan dari Allah itu kesejahteraan jiwa. Jadi begini, ada orang ke masjid pakai tongkat. Pakai tongkat. Kata kita, nih kasihan nih orang, udah sampai tongkat jalan susah, masjidnya tinggi. Bagaimana kasihan, kita bantu doa. Ya Allah beri dia sehat. Dia ndak mau. Ngomong apa anda? Jangan doain kami. Kami ini udah sehat. Kata ini orang, sehat dari mana? Anda ke masjid pakai tongkat jalan susah. Ini sehat. Jangan doain lagi biar sehat yang kamu maksud. Bahaya. Kalau saya seger lagi, enggak pakai tongkat, ke milenium lagi, milenium lagi. Ini udah sehat. Dulu kelihatannya sehat tapi sakit. Sekarang kelihatan ente sakit tapi saya sehat. Walaupun pakai tongkat, udah ke masjid. Ini sehat. Sehat. Jadi sehat itu di jiwa, kata dia. Begitu. Bila kemudian kita pas sakit-sakitan dekat dengan Allah, itu sebetulnya nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah. Harta kita hilang, normal lah. Harta hilang, biar kita ingat sama Allah. Anggap aja jenggot dicukur. Kalau di jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Iya, ini lagi nyukur kita Allah. Begitu. Dagang rugi, Allah lagi nyukur kita. Ini mau banyak nih, mau banyak. Begitu, jangan buruk sangka sama Allah. Sabar, sabar. Sebab nih Nabi memberikan dalil, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Tuh, Allah tuh saudara, di antara sifatnya mukhalafah lil hawadisi. Allah itu di antara sifatnya berbeda dengan makhluknya. Enggak sama dengan kita, biar gampang. Allah tuh sifatnya kagak sama sama kita. Bahasa Arabnya mukhalafah lil hawadisi. Apanya yang enggak sama? Apanya aja? Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Dalam surat Al-Ikhlas dinyatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak sama. Apa maksudnya Allah enggak sama dengan kita? Apa-apa yang ada pada kita kagak ada pada Allah, barang sedikit pun. Kedua, apa-apa yang ada pada Allah kagak ada pada kita. Kalau yang ada pada Allah ada pada kita, Tuhan banyak, kita Tuhan juga. Begitu. Yang ada di Allah ada di kita, berarti kita Tuhan. Tuhan banyak lemah. Allahu ahad. Kalau yang ada di kita ada di Allah, lemah.
Kalau yang ada di kita nggak bisa bikin bumi, bikin langit, ya berarti Allah juga nggak bisa. Dan kita bersyukur dengan Allah bersifat mukhalafah lil hawadisi, enggak sama dengan kita. Kita bersyukur begini. Nih Nabi mendalili nih tentang la khaira fi amdin la yadhhabu malu wa la yasqumu jismu. Begini, ada orang nyalon dewan. Waktu dia mau nyalon, datang ke rumah kita, main, sampai disebut dah kita ini kalau diurut-urut setangklean, kata dia, masih satu engkong dari kong Haji buang. Bisa tahu aja dia engkongnya. Ini ada maunya ini. Emang begitu bisa aja ngurutnya. Adalah kita sesekolah dulu. Ente ada kelas, dicari dia. Mana itu teman-teman yang sekolahannya, dibuka, ketemu, ngobrol, minta bantuan. Akhirnya dibantuin, jadilah dewan. Pas jadi dewan, ketemu boro bagi duit, kita panggil kagak nengok. Dipanggil bang, enggak nengok. Boro bagi duit, enggak nengok. Pas udah jadi dewan, kagak nengok. Sekarang nyalon lagi, datang ke rumah kita, kita kelihatan dari jendela dia datang. Kira-kira kita bukain pintu apa kagak? Tuh kagak. Kenapa kagak? Kapok. Tuh kapok. Itu namanya manusiawi. Waktu lagi susahnya ngeteh di rumah, ngeteh, makan, tiduran, ngerokok di rumah kita, susah lagi. Sekarang alhamdulillah bisnisnya maju di mana-mana. Ketemu di jalanan pada satu acara, kita boro bagi duit, kita panggil enggak nengok. Tapi dengar-dengar pandemi usahanya hancur, jatuh, datang ke rumah kita mau bukain pintu enggak? Kagak. Lu kemarin kemana? Susah aja nyari gua. Itu namanya manusiawi. Dan kita bersyukur Allah tidak sama dengan kita. Kita wataknya begitu, Allah tidak. Waktu lagi susah kita, ya Allah, malam tahajud, zikir kuat, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, 1000, 10.000, berapa aja dah. Ini yang penting usaha saya ini bangkitin. Naria 4.400, enggak apa-apa, yang penting usaha saya maju. Ini lagi susah nyari Allah, alhamdulillah usahanya maju, percetakannya bagus, di mana-mana ada tempat percetakannya, di mana-mana bagus. Kagak inget lagi tuh aman Naria yang 4.444, dia tidur. Sekarang menurun lagi usahanya, pengen deket lagi sama Allah, enggak dikata lu kemarin kemana, enggak sama Allah. Kemarin aja susah aja nyari gua, seneng aja lu lari, sekarang susah lagi nyari gua. Allah enggak, hambaku emang kau paham yang bisa nolongin aku, kemarin lupa, sekarang mau deket, monggo, monggo. Allah begitu, karena Allah beda sama kita. Di antara yang beda perbuatannya. Allah tuh bukan zat sifatnya doang yang beda, perbuatannya beda. Kalau kita kalau demen sama orang, pengennya ngasih, itu kita. Ini demen sama cewek, enggak minta bakso aja kita tawarin, mau makan bakso, bakso tenis Senayan, itu begitu. Itu kalau ampe nawar-nawarin begitu, itu tandanya kita demen. Kalau Allah beda. Kata Nabi, Allah beda sama kita. Emang apa? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau demen sama hambanya, Allah mau enggak ngasih cobaan, memberinya cobaan.
Kalau kita mendapatkan cobaan, itu tandanya ada kebaikan, dicintai oleh Allah. Itulah la khairat. Allah tuh kalau demen nama hambanya diberi cobaan. Ono yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kita, cakep itu Nabi, dia mah Nabi. Aduh, berat cobaannya. Tidak ada cobaan yang paling berat seperti cobaan yang menimpa Nabi Muhammad. Tidak ada. Belum lahir emaknya, babanya mati umur 2 bulan. Lahir 6 tahun emaknya mati, yatim piatu. Dia nikah udah cobaan melulu hidupnya. Sampai Nabi bilang, asyaddukum balaan al-anbiya fal amsalu fal amsalu. Yang paling berat cobaan hidup adalah Nabi. Kenapa? Karena dia dicintai oleh Allah. Dan Allah, innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah bila mencintai hambanya, hamba itu diberi cobaan. Maka Nabi cobaannya berat. Berat tidak ada seberat Nabi Muhammad. Kata ulama, isbir li kulli musibatin wa tajalladi wa'lam bi anna al-mar'a ghairu mukhalladi fa idza tusibka musibatun tusja biha fadhkur musabaka bil habibi Muhammadi. Sabar saja menghadapi cobaan hidup, tegar dalam jiwa, tabah, enggak ada yang abadi. Bila anda tertimpa musibah tidak seberat musibah Nabi Muhammad. Bandingin musibah yang menimpa anda, enggak seberat para nabi-nabi. Apalagi Nabi Muhammad paling beratnya cobaan. Makanya mendapat gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Berat. Sebab Allah kalau sudah demen ama hamba, hamba ini diberi cobaan. Maka cobaan demi cobaan ini, ujian demi ujian, itu bukan untuk menghinakan kita, tapi ujian itu untuk mengangkat derajat kita. Mengangkat derajat kita. Begitu. Maka kenapa orang-orang masuk surganya duluan? Cobaannya berat. Cobaan hidup berat. Maka orang mendapat cobaan itu enggak apa-apa. Dalam hidup normal saja, normal saja dalam masalah cobaan. Jadi saudara, segala sesuatu di jagat raya ini berangkat dari kecil kemudian besar. Buah yang gede itu duren, dari kecil jadi gede. Tapi kalau kita faham kesedihan jiwa, kalau mau jujur, yang tadinya gede, kalau bisa mengelolanya, bisa menjadi kecil, hilang. Kalau kita pandai memahami siapa sebenarnya kita, siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa manusia. Manusia biasa. Manusia biasa. Begitu. Biasanya cobaan itu begitu. Cobaan. Saya itu sering tuh Masjid Taufik. Hari apa itu ya? Ya adalah 2 seminggu 10 hari yang lalu. Nengok teman kita kurang sehat. Dia dengar juga. Habis dia biaya kemo di rumah sakit Jakarta Barat. Dia bercerita habis 300 juta biaya operasi. Saya bilang sama Taufik, Pik, hari ini dikasih duit berapa? Dia paham. Alhamdulillah guru, 300 juta sama Allah hari ini. Enggak perlu kemo buang duit 300 juta dikasih sehat. Itu maknanya kita dikasih duit 300 juta sama Allah. Enggak perlu kayak dia harus buang-buang duit tidur di rumah sakit. Kasih sehat bernilai 300 juta. Ini sehat ini mah. Syukuri, jangan buat ngeluh. Jangan, mau ngapain? Ini corona sialan dangkalan, enggak usah. Mau ngapain? Kita mau keluhin sama aja, tapi bakal jadi pegel di jiwa. Pelan-pelan pelajari.
Ada rahasia apa ini Allah ngasih cobaan seperti ini? Itulah biar kita enak hidup kita. Hidup jangan pernah sekali-kali fokus sama masalah. Fokuslah sama solusi dalam hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mencintai hamba, hamba tu diberi cobaan. Yang dikasih harta, cobaan bersyukur atau tidak. Yang dikasih sedikit harta, cobaan sabar atau tidak. Ini semuanya cobaan. Tidak ada yang enggak dicoba. Jabatan, cobaan. Adil atau tidak, benar atau tidak. Kita enggak jadi dewan, enggak usah orang-orang naik ke Senayan, naik dia ke kebun sirih, kita naik pohon. Enggak usah. Kita ambil hikmahnya aja. Oh, mungkin rahasianya. Kalau saya di sono, saya lebih parah jahatnya. Oh, saya enggak jadi. Beginilah, hikmahnya banyak. Kita ambil aja dilipur. Biar jiwa kita lebar. Masih banyak kok ketemu kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Sebab Allah itu kalau demen sama hambanya, maka si hamba diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa idza batalahu sabar. Bila kemudian si hamba diberi cobaan, lalu dia sabar, sabar itu luar biasa. Dan inilah pentingnya sabar. Sabar menghantarkan muslim menjadi subur. Dengan sabar jadi subur. Sabar laksana pel pahit, yang sesudahnya bakal ada kenikmatan sehat yang luar biasa. Bersabar sejenak, nanti juga bakal ada. Di dunia ini normal lah. Kita harus bersabar. Semua orang nggak ada yang nggak ada masalah. Kelihatannya enak teman kita ini, ya Allah, enak. Enggak, kelihatannya doang. Kelihatannya doang. Begitu. Makanya kalau ada di majelis, ada yang ngaji ngangguk-ngangguk, tidur, itu namanya dapat keuntungan daripada sebuah hadirnya dia di majlis ilmu. Tidur, biarin yang tidur, enggak usah diomelin, enggak usah. Karena itulah ketenangan hidup. Mungkin dia tipikal orang yang di rumahnya diomelin bininya mulu, kagak bisa tidur kecuali di majelis. Begitu. Dapat tenang. Kalau tenang mau bisa, iya, biarin. Emang cobaan hidup kan beda-beda. Tiap orang, kan orang suka mandang dia enak, belum ngobrol. Coba ngobrol, aduh stres. Kita belum ngobrol sama orang. Ngobrol aja. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tidak ada. Semuanya. Innal insana lafi kabad. Normal manusia. Penat itu normal. Karena memang Allah kalau demen nama kita ngasih cobaan. Begini, ada orang bilang, ngapa non muslim dikasih kaya? Begitu. Saya ini udah ibadah 5 waktu, ngapa dia nggak dikasih kaya? Depan rumah sholat juga kagak, boro ratib sholat juga enggak, tapi ke warungnya laris. Gua yang udah sholat, udah tahajud, udah duha, ambil jidat gua hitam, masih susah-susah juga. Mana keadilanmu ya Allah, mana? Nah ini namanya nggak paham tentang keadilan. Dia nggak paham makna adil. Adil itu wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu mendayagunakan sesuatu pada wilayah kepemilikan. Itu namanya adil. Adil. Padahal apa yang kita protes Allah, kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Kita punya anak nggak usah banyak, 2 aja. Yang satu nakal, yang satu nurut. Artinya nurut kalau minta sesuatu enggak kita turuti. Baik deh bah, moga besok ada rezeki. Nurut namanya.
Kalau nakal minta sesuatu nggak dikasih, piring pecah, gelas hancur, lemari rusak, pintu jebol, tuh namanya bengal. Kadang orang tuanya sampai diancam-ancam digorok. Bengal. Dua-duanya minta motor sama kita. Yang nurut sama yang nakal. Mana mintanya PCX lagi. Kita mampunya satu. Kira-kira yang kita duluin, yang nakal dulu apa yang nurut dulu? Yang nakal dulu, nurut dulu? Ini jangan-jangan nggak punya anak nih. Saya bilang barangkali ada RT juga ngaji. Ada nggak RT ngaji nih? Ada, baik. Kita disuruh bagi bansos daripada kelurahan untuk dibagi ke warga. Warga kita ada yang rese, ada yang nurut. Yang kita bagi duluan yang mana? Yang nurut. Belum pernah jadi RT. Oh, pantas. Saya paham. Jawabannya salah. Begitu. Kalau kita bangun proyek perumahan, saya belum pernah jadi RT. Bangun proyek perumahan properti. Yang pertama kali kita cari kiai dulu, preman dulu. Katanya tadi yang nurut. Kiai dulu, preman dulu. Tuh, preman dulu. Jadi kalau kita punya anak dua, nakal nurut. Yang kita bagi yang mana dulu? Oh iya, rese, maka duluan. Kita bikin film, saya nggak ngerti sama properti, karena saya adalah orang bagian perfilman. Baik, bikin film. Apa ya? Putu Wijaya, Satria Bambu Kuning, Advent Bangun sama Beri Prima. Itu yang namanya musuh sama jagoan. Yang seneng duluan siapa? Ada nggak orang bikin film jagoan langsung menang? Ada nggak? Emang apa? Iya, langsung habis. Jadi begitu. Ngapa kita muslim susah? Non muslim kaya-kaya, tinggi-tinggi. Emang begitu, di mana-mana juga jagoan mau dibelakangin. Belakangan jagoan mau begitu. Kalau jagoan duluan, lah film habis. Begitu. Tapi kalau muslim baik, ibadah, rajin, dikasih kesuburan sama Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kehidupannya, itu bukan gaji dari ibadah yang dia lakukan, tapi bonus, reward, bonus, gajinya nanti di akhirat. Ini mau bonus doang, ada gajinya di akhirat. Muslim tuh begitu. Dunia tempat bermasalah, kalau kita ngalamin seneng, reward. Emang dunia mau tempat ujian. Nabi bilang, innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah tuh kalau demen sama hamba ngasih cobaan biasa. Maka tinggal kita mengelola hati. Kalau sampai detik ini kita menikah udah 10 tahun belum punya anak, belum punya keturunan, kita olah dong jiwa kita. Jangan kita lihat teman kita yang punya anak 7, 8, jangan. Lihat dong mata kita yang kiri. Betapa banyak yang doa-doa sampai detik ini. Sampai mau habis 2021, mau 2022 belum laku-laku. Alhamdulillah. Walaupun saya belum punya anak, tapi punya bini. Begitu. Andai kita udah punya anak, pegel sama anak kita. Bengal enggak dengerin kita, musingin. Kita enggak usah stres, nangis mulu anak kita. Begitu enggak dengerin kita. Kita lihat berapa banyak orang yang sampai detik ini wirid-wirid, nangis-nangis sama Allah minta keturunan, enggak dikasih-kasih. Kita mau walaupun dia bengal, alhamdulillah punya anak, pelan-pelan
kita berdoa minta sama Allah, salahnya di mana ini? Kok anak ini bengal ini? Ada di mana ini? Karena makanan itu adalah bensin. Motor bensinnya murni, lah kan jalannya lancar, motor bensinnya campuran, jalannya endet-endetan. Motor bensinnya air, kagak jalan. Ini anak saya ini kagak jalan, ini 5 waktunya. Ini bensinnya jangan-jangan air ini. Begitu kita taubat sama Allah, ntar dibalikin sama Allah. Begitulah kita hidup. Kok kadang ibadah, kadang kagak, kadang ibadah, kadang kagak. Jangan-jangan campuran. Begitu aja dalam hidup. Supaya kita itu tenang. Sebab Allah kalau cinta sama hambanya ngasih cobaan. Kita dikasih cobaan. Kita harus paham. Ada namanya ujian, ada namanya hukuman. Ini bedain. Beda. Kalau ujian adanya di hamba, nih nabinya nggak ngomong innallaha idza ahabba insanan ibtalah, enggak. Nabi nggak ngomong insanan. Allah kalau mencintai manusia, enggak, mencintai hamba. Sebab beda antara manusia dan hamba, beda. Allah kalau mencintai hambanya memberikan cobaan. Makanya kita harus paham antara ujian sama hukuman. Begitu. Ada orang habis nyolong masuk penjara. Tuh yang kayak begitu ujian apa hukuman? Hah? Namanya hukuman karena habis salah. Maka kita harus paham. Jangan sampai teman kita bisa masuk penjara kita usap pundaknya. Yang sabar bang, iya kagak bakal tobat dia. Gurunya kita nyuruh bengal terus, suruh sabar. Ini hukuman dari Allah biar anda jangan nunggu di akhirat, di dunia dulu. Biar nanti rapi. Tapi kalau kita benar, enggak salah, lalu dibuat-buat jadi salah, masuk penjara, namanya ujian. Kita harus bedain mana ujian, mana hukuman. Jangan, gua lagi diuji nih. Iya, diuji dari mana? Sholat kagak apa kagak, diuji. Yang jadi hamba tuh diuji. Begitu. Hamba tuh mendapatkan ujian. Kalau manusia enggak. Manusia sebab ada derajat, ini ada derajat. Wa idza batalahu sabar. Kalau kemudian mendapat cobaan, dia sabar. Nah, inilah di sabar ini wa fis sabri khairun katsirun. Qad wa'adahu Allah Ta'ala lis-sabirina fi ayatin katsiratin wa kadzalika wa'ada sayyiduna Muhammad rasuluhu fil ahaditsil katsirah ala anna sabra fihi khairun katsir fid dunya wa fil akhirah. Begitu manusia, saudara. Jadi kita sabar sejenak. Tidak apa-apa. Ujian-ujian ini ada hikmahnya lah. Wabah ini ada banyak. Yang penting kita pandai mengelola diri. Mengelola diri. Jangan dianggap ini selesai, tamat hidup kita. Dengan kayak begini habis kita. Jangan. Biasa, manusiawi. Manusiawi. Normal hidup. Normal. Itu biasa. Jadi hidup ini banyak ujian. Sama nih kita ngaji juga ujian. Biasa, normal lah hidup itu. Oleh karena itu penting kita sabar. Kalau ngalamin dagang rugi, sabar aja. Insya Allah nanti juga nggak selamanya malam. Pasti fajar itu akan terbit. Nggak selamanya susah lah hidup kita. Kesenangan bakal datang. Sabar dulu sejenak. Bawa tidur jiwa kita. Jangan mengingat-ingat masalah.
mengingat-ingat Allah saja, nantinya enak. Insya Allah bangkit lagi usaha kita yang tadinya terpuruk. Insya Allah ada, jangan takut. Allah tidak tidur, Allah maha mendengar, Allah maha mendengar. Yang sabar, Allah aja sabar. Kita sholat dengar dohor, entar aja lagi betulin kandang ayam, jam 1:30 aja ada rapi kan. Allah sabar, enggak apa-apa tengah 2. Masa ketika kita minta lalu Allah sabar dulu, kagak boleh. Ini kan namanya egois hamba begini. Ya, kita harus bijaklah sama Allah, jangan suudzon, husnudzon. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dalam sebuah hadisnya beliau menyatakan, ayyuma rajul habasahu sultan zulman famata fi habzi fa huwa syahid. Bila mana ada orang dipenjarakan oleh penguasa dengan zalim, kesalahan yang dibuat mengada-ada, enggak ada pasal, dibikin-bikin pasalnya. Bila ada orang ngalamin begitu lalu dipenjara, kata Imam Ali, lalu mati dalam penjara, syahid, ganjarannya besar. Penguasa zalim ada, normal manusia begitu. Dari dulu hidup itu hanya berulang, beda pemainnya aja, tapi karakternya sama. Ada hidup normal, normal saja. Kata Imam Ali, ayyuma rajulin habasahu sultan famata fi habsi fa huwa syahid. Siapa aja orangnya yang dipenjarakan oleh penguasa dengan zalim, kesalahan yang dibuat mengada-ada begitu, yang enggak pasal enggak ada, dibuat pasalnya lalu dipenjara, akhirnya dia terseksa, mati dia di penjara, sabar, syahid. Biasa manusiawi dalam kehidupan itu begitu, biasa, sabar saja. Fa in darabahu famata fa huwa syahid. Andai digebuk oleh algojo-algojonya, maka dia syahid. Itu kan merupakan kebaikan dari Allah. Sedangkan orang yang masuk surga duluan, orang syahid masuk surga duluan. Jadi kita bersabar. Ada kalanya enggak enak, ya, tapi bakal berujung enak. Sabar saja, sabar saja. Ini penguasa bagaimana ini? Ulama kok diginiin? Ya udah, kalau begitu jangan pilih begitu. Tapi kan enggak, besok dibagi lagi, pilih lagi. Itu kan masalah dalam hidup. Jadi hidup ini biasa dalam hidup. Dalam hidup itu normal. Nih Imam Ali bin Abi Thalib, pada prakteknya beliau sendiri kan begitu juga, dizalimin banyak orang. Imam Ali banyak itu, normal lah begitu. Bagaimana Imam Ali pun wafat sampai kayak begitu, jadi repot. Sayyidina Utsman mati kayak begitu juga. Sayyidina Umar mati, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi nusuk 17 tusukan. Biasalah, hidup itu banyak ujian, normal. Tapi ujian bukan untuk merendahkan kita, tapi untuk meningkatkan derajat kita dan menguji apakah kita ini timah apa emas di mata Allah. Kalau yang namanya timah dibakar meleleh, tapi kalau emas dibakar makin kinclong dan makin bagus. Maka hidup itu normal, kita ujian. Kalau kita diuji, difitnah, di ini biasa dalam hidup. Kayu gaharu nggak bakalan wangi kecuali caranya satu, kudu dibakar. Ini anggap aja kayu gaharu berwangi. Begitu aja dalam hidup, supaya jangan stres. Begitu, supaya kita jangan bingung dalam hidup, normal. Daripada kita mikirin orang yang agak mikirin kita jadi bingung. Inilah Imam Ali ajarin. Mana kala ada orang di penjara
karena zalim. Itu namanya disebut dapat ujian, bukan hukuman. Zalim. Begitu. Pasal yang diada-adakan, begitu. Delik yang enggak ada diada-adakan, lalu dipenjara. Famata, mati dia. Fi habsi, di penjara. Dengan zalim, susah begini itu, udah susah, ribet. Sampai ngalamin mati andai. Tuh mati syahid. Sabar dalam hidup, dalam kesabaran banyak kebaikan. Yakin hakul yakin. Wa in darabahu famata fa huwa syahid. Kalau kemudian kita digebuk, ada yang disetrum, ada yang macam-macam, dituduh dengan yang tidak-tidak, lalu mati, fa huwa syahid, maka dia di mata Allah orang syahid. Jadi banyak yang kayak gitu. Jadi kita sabar, kita bekerja. Ala kulli hal, kecelakaan di jalan, niat kita bekerja buat anak bini, syahid matinya. Jadi kita itu hidup normal saja, tidak ada yang nggak diuji. Macam-macam ujian, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan perempuan, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan saudara, ada yang diuji dengan tetangga, macam-macam. Ada yang diuji dengan pemimpin. Sabar saja, tidak usah kita begini begitu, doa minta kebaikan. Sebagaimana salafuna salih minta Allah maghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allah mastur umat Muhammad, Allah majbur, Allah maafi umat Muhammad, Allah makshif an umat Muhammad, Allahumma farrijan. Doa saja, minta kebaikan saja sama Allah, karena kita hamba tak tahu apa yang sedang berlaku ini, kita nggak faham dari Allah, maka hidup harus kita sabar. Fa insyaallah bakal menjadi tenang. Ada kalanya dagangan kita rugi, mungkin cara Allah, akhirnya kita menjadi dekatlah dengan kiai, minta doa sama kiai. Ataukah kemudian kita tahajud malam, bukankah sebab kita difitnah dia lalu kemudian kita tahajud? Bukankah ini namanya bukan berbuat jahat, berbuat baik? Cara ini Allah cubit sampai kita jadi tahajud. Bukankah itu bagus dari Allah? Maka kita jangan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon billah, kunci segalanya supaya hidup kita menjadi pribadi yang bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah, kemampuan pada diri kita untuk bersabar menghadapi hari-hari kita yang masih ada selama kita di dunia ini. Mudah-mudahan dengan sabar itu semua kita diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberlimpahan barakah oleh Allah, barakah umur kita, barakah ilmu kita, barakah usaha kita, barakah rezeki kita, barakah keluarga kita, barakah anak keturunan kita, barakah di dunia dan barakah di akhirat. Amin ya rabbal alamin.